Oke baik teman, jangan lupa untuk tetap terus dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Biarlah dibagikan kepada rekan-rekan yang lain hingga channel ini untuk menjadikan dengan lebih banyak orang dan wawasan dan bertajam pola. Selamat menyaksikan video. Perbahasan. Nah itu dulu. Kembali kepada pembahasan. Nah itu nanti jadi kita menyebar, jadi lari. Itu nanti konteksnya. Oke, silakan. Nah sekarang saya tanya, itu kembali lagi. Apakah setelah Martin Luther diekskomunikasi oleh gereja Katolik, lalu dia resmi keluar dari Katolik, nah apakah dia itu dicabut status bidatnya? Status bidat? Iya. Maksudnya? Oh. Aduh, gimana sih Paman? Sabar. Anatema yang kakak maksudnya anatema pasti. Iya, anatema. Ya, sabar kakak Cece bisa diturunkan saja, soalnya tidak cocok kita diskusi dengan dia. Berani kita turunin dia. Karena abang kan dari lari makanya saya kasih ingat toh. Tidak. Saya hanya meluruskan yang tadi kakak Romo Konghi bilang. Kakak Cece tenang-tenang saya kakak Cece. Kalau mau belajar tentang banyak Protestan juga saya belajar banyak, jadi saya bisa sharing dengan kitab, saya belajar Alkitab suka lagi. Oke, kakak Cece baca Alkitab belum banyak, berarti. Jangan lari-lari. Oke, kita kembali ke bidat. Yang lari dari tadi kayaknya Romo. Kan awalnya Romo bertanya kepada saya, kenapa Maria berdoa kepada Maria apa? Sekarang sampai di pertanyaan kenapa Luther? Itu kan yang ada space di cara Iya, berpikir. karena Paman tadi kan ngomong begini sama Cece. Ngomong sama Cece begini, itu keyakinan kami. Ya itu kalian jangan ini loh. Kami juga punya keyakinan, tapi kalian bidatkan begitu loh. Nah, makanya kembali ke topik awal, makanya Paman enggak usah terpengaruh. Oke, ya soalnya saya pas mau bicara sama kakak ada yang tanggapi terus jadi saya tidak Ya fokus. cuek toh. Aduh, kalau gitu di mute kan. Oke, kembali lagi kepada topik awal. Bagaimana itu gerakan ganda doa kepada Maria? Katekisme. Sabar, kita setuju dulu. Kakak tidak membidatkan saya ketika saya bilang kami menghormati Bunda Maria. Dalam penyembahan kami ada yang istilah hyperdulia tadi. Kakak setuju dulu untuk tidak membidatkan. Oh ya, udah setuju, di Alkitab tidak ada hyperdulia. Oke. Kakak sudah tidak setuju. Oke, kakak sudah tidak setuju. Oke, kalau gitu izin saya bertanya bisa? Bisa. Oke. Ini kita di luar dari konteks Alkitab dulu kakak ya. Kasih satu alasan dulu Romo kenapa ini di saya kenapa kakak begitu benci dengan Romo Allegro. Nah, nggak ada yang benci, kita memberi jawab Paman. Paman tadi di Komal ini kita lindungin kok, nggak ada kok jadi lari ke benci. Tadi, aduh, kan sebelumnya ini tadi saya ada dengar. Iya, saya memberi jawab. Aku bilang kan Paman nanya itu buku sudah terjemahan, sudah lama buku tua itu. Iya, yang tadi pembahasan sudah usang. Kami tidak pernah urus katrom. Lalu Allegro mulai mengeluarkan omongan-omongan miring ya kan, yang tidak jelas, tidak benar, memframing. Iya, saya paham. Saya memberi jawab. Iya, saya tanya ke kakak. Apa mungkin kenapa alasannya? Kasih satu alasan saya ingin tahu. Alasan apa? Dari kakak. Udah kan tadi alasan saya ingin memberi jawab. Menurut kakak, kenapa kakak anggap, maksudnya alasan Romo Patris tadi itu? Sudah nggak usah bahas dia, nggak asik. Sudah kok, sudah cukup. Tidak, maksudnya kan alasan ada room ini ada. Ya alasannya Allegro banyak kebohongan. Dia kasih bodok tuh umat-umatnya, ya kan? Nah kita kasih tahu umat Katolik supaya sadar. Allegro cuma framing. Allegro banyak bohong. Tuh. Lah, kalau kakak bilang begini itu udah ad hominem kakak, menyelang personal seseorang. Memang dia bohong kok. Kita bisa buktikan semua itu. Bukan Allegro aja yang bohong. Bahas lain, tanya Allegro juga tukang bohong. Ya, jangan langsung emosi, pakai pikiran yang tenang. Tidak, masa kita bilang kamu bohong ad hominem, gimana sih? Aku bingung. Kok masa kita ngatain seseorang berbohong, kita bilang ad hominem? Ya,
Kakak Et hominem kalau saya bilang, kamu dasar picek kamu. Sabar, Karaktermu memang jelek gitu. Itu baru et hominem. kakak tidak punya landasan atau bukti masa kakak bisa fitnah orang begitu? Loh, siapa bilang? Nah ini sudah melebar-melebar. Ini salah satunya doa bersama Maria. Makanya saya ikuti toh. Jadi gini, kita sudahi saja dulu soal yang Romo karena kakak tidak mau kasih jawaban. Oke, kita Bisa, kembali. tidak mau kasih jawaban. Dari tadi udah berbusa-busa kita jawab. Oh, ya sudah. Oke. Aduh, gimana sih? Alasannya karena Romo Allegro bohong. Titik. Iya, dia bohong, memang banyak kebohongan. Bukan cuma Allegro, kafe. Terus siapa lagi? Siapa lagi host? Bukan Allegro aja, kafe, paus-pausnya juga. Iya, host-pausnya. Ya, pas ada roomnya kakak bisa masuk. Ajaran gereja Katolikmu itu bohong semua. Iya, hoax semua ajarannya. Nah, ini yang seru di sini. Dogmanya tuh bohong. Oke. Kita uji. Gimana? Dogma mana yang menurut kakak mereka salah dan yang tidak berlandaskan pada Alkitab yang mana? Silahkan. Ya kan, pasti kakak Maria di mana dasar Scriptura. Alkitabnya mana juga itu. Silakan Romo Priyondi. Ya, Sola Scriptura. Jadi dogma mana dalam Katolik yang salah? Terus dalam tidak Alkitabianya di mana? Lah ditunjukkan, jangan bilang semuanya. Semuanya. Coba kau tunjukkan kebenaran yang ada di Katolik. Coba kau tunjukkan kebenarannya yang ada di Katolik berdasarkan kekristenan. Tunjukkan. Kalau kakak bilang begitu berarti kekristenan Protestan juga salah karena Martin Luther. Ya kakak. Kalau kau merasa Katolik itu benar, Oke. coba tunjukkan kebenarannya di dalam kekristenan. Tadi yang kasih statement bahwa Katolik itu bohong, semua itu dari kakak mereka tadi. Saya tidak mengeluarkan satu kata seperti yang mengatakan bahwa Katolik itu benar. Kakak yang tadi bilang bohong atau tidak sesuai. Makanya saya tanyakan di mananya yang tidak sesuai. Tidak Alkitab. Berarti sekarang sesuai dengan apa sekarang yang mau kau bilang? Ya, pasti Alkitabiah. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa Katolik itu? Oke. Kakak Alfredo terlalu tegang kayaknya, santai-santai. Bukan tegang, kau ini lari-lari kan ditanya, larikan sana, larikan sini, tegang lah, menghina lah, minum lah. Nah, tidak, saya yang bertanya. Silakan, ini room kakak baru saya yang bertanya. Tadi kan saya tanya, kakak bilang Katolik itu bohong semua apa? Di mana bohongnya? Dogmanya seperti apa yang tidak kakak mereka tidak senang tuh yang mana? Itu yang saya maksud. Oke, aku ya. Udah. Aku kasih pertanyaan Bang. Kau lah Pak Poleng, kau dulu Pak Poleng. Ini nampaknya belum kelasku ini, kau aja Pak Poleng. Ya. Ya, kakak Alfredo yang paling berkelas. Coba Adi Desa. Ya, Bunda Maria itu manusia atau bukan? Tuhan Yesus juga manusia saat dia dijadikan manusia. Astaga, Inilah yang kau, ditanya lain ditanya, lain dijawab. Saya tanya Bunda Maria. Pertanyaan Kak Opa Oleng itu mau mengiring dan saya tidak kosong untuk itu. Lu bukan mengiring, ini pertanyaan simpel. Bunda Maria itu manusia atau bukan? Ya manusia. Terus Gitulah. kok kita sembah manusia? Ya. Kok kita menyembah berdoa kepada manusia? Jangan maunya jangan begitu. panjang-panjang. Saya paham. Jadi Gitu. tidak akan dapat solusi sih sebenarnya karena kakak Solusi apa dari kau? tidak akan dapat solusi karena Oke. kakak memaksakan cara Aku berpikir tanya kakak lagi ya. ke saya. Tadi kau bilang Bunda Maria adalah manusia. Iya, oke. Coba Pertanyaan sekarang aku selanjutnya. tanya, kamu ada Alkitab nggak? Ahli desa, ada Alkitab nggak? Ada. Nah, Ada. Coba Ya, kau baca Roma 3:23. iya. Sudah tidak usah Roma 3 ayat 23 langsung ini novena 3 Salam Maria. Pasti pertanyaan, kok kenapa doa kepada Aduh. Enggak, kau baca dulu Roma 3:23. Roma 3 ayat 23. Saya bantu bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Allah. Terus? Kamu setuju nggak kalau Bunda Maria juga manusia berdosa? Bunda Maria apa tadi? Oke, kaitan sama Bunda Maria apa dengan Roma 3 ayat 3? Tolong kakak Cece, dia punya Iya, Bunda perikop. Maria berdosa bukan? Sabar, dia punya perikop apa? Dan perikop semua manusia adalah orang berdosa.
Ya perikopnya itu semua manusia Allah berdosa. Oke. Dan ayat 3 itu bunyinya begitu. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, terus kembali ke Bunda Maria. Tadi kan pasti pertanyaan mau ke arah ke sana. Silakan. Nah, Iya, kenapa doa Bunda Maria pada juga manusia berdosa kan? Nah, doa pada orang berdosa maksudnya begitu atau? Kamu setuju nggak Adi Bukan Desa? begitu, ikuti Desa. dulu alurnya biar jangan simpang siur toh. Kamu setuju? Saya Kamu sudah bilang setuju sama nggak Bunda Maria juga manusia Romo berdosa? Kiongi dari awal tadi penyembahan kami itu ada 3 lah. Dunia, Bukan penyembahan ditanya. Jangan lari kemana-mana. Kau tuh fokus diskusi dengan Papa Oleng, fokus sama Papa Oleng, bukan kau. Orang belum bertanya, tapi kau sudah mengetahui pertanyaan orang. Kau ini seperti Tuhan saja. Tidak, kakak patung. Cuma pertanyaan kakak-kakak dari tadi yang sudah saya nonton, kakak mengiring, semua mengiring. Oke, aku tanya ya. Pertanyaan kakak tuh mengiring Roma ke sini, ke sini, supaya saya 3:23 jawab karena ini. semua orang telah berbuat dosa. Berarti Bunda Maria juga berdosa kan? Nah itu iringannya begitu, jadi makanya saya bilang dulu. Sekarang Apakah Maria itu bukan manusia sehingga orang bertanya bahwa Maria itu berdosa atau tidak? Kamu tidak mau menjawab. Kamu mengatakan orang menggiring. Ini kan lucu. maksud berdosa sih dosa asal kata dosa apa? Kalau manusia Mau dosa asal kayak mau dosa kayak. Kamu Ya. setuju nggak semua manusia berdosa? Adi Desa, Ya, kamu setuju nggak di Alkitab mengatakan bahwa Semua karena orang semua manusia manusia, berdosa. semua orang telah berbuat dosa. Kamu setuju nggak? ya. Itu surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma atau? Iya benar toh kakak Cece? Oke tadi kan lanjut. sudah baca. Mau semua di manusia Roma ada kayak mau orang di berdosa. mau di Berarti Roma Paulus kayak mau tulis kepada dimanapun. kita harus tahu dia punya konteks juga. Kakak mereka ini mau omong semua omong. Iya. Heeh. Kita harus tahu dia Sekarang punya aku konteks. tanya di Roma tulis. sekarang kak. Sebentar aku tanya. Sebentar, Adi Desa. Itu kan kau bilang konteksnya Paulus menulis di Roma nih untuk jemaat di Roma. Nah, di jemaat di Roma itu manusia kan? Ah, itu kan menggunakan kata semua kan? Terus Nah, sekarang aku tanya, kamu di mana di Flores? Kamu manusia atau bukan? saya manusia. Pertanyaan paling dasar Nah, saya berarti itu salah nggak perkataan Saya tulisan manusia Paulus itu tuh, salah pertanyaan nggak? macam apa itu? Saya kamu manusia bukan mah? Nah, Pertanyaannya tidak kamu manusia atau bukan maksudnya? kamu nyambung gak sih? Saya paham. Cuma kakak punya pertanyaan saya manusia atau bukan? Manusia. Saya udah bicara dengan kakak saya manusia. Kakak Cece, ketika kami bertanya, abang menganggap pertanyaan itu tidak benar. Abang menganggap pertanyaan itu menggiring. Abang menganggap bahwa kita seolah-olah mau mengajak abang ke jurang. Tidak. Oke, silakan. Oke, silakan lanjut. Habis sudah dibaca, tinggal ikuti alurnya, bukan digiring biar nyambung diskusinya begitu. Iya. Semua Lanjut, manusia Bang. berdosa. Ya, kamu setuju nggak? Itu Maria menggunakan berdosa. kata semua orang berdosa. Kamu setuju nggak? Ya, setuju. Setuju, termasuk Bunda Maria kan? Itu pasti. Tuh, kamu kok ketawa? Sekarang makanya aku tanya, Bunda Maria itu orang apa bukan? Minta maaf kakak, cara berpikir kakak saya sudah tahu, makanya saya rasa itu pasti pertanyaan itu pasti. Iya, kita juga ketawa. Kalian itu bisa bedakan manusia apa enggak gitu. Sama kita ketawa. Pertanyaannya itu aja karena jawabannya nggak ada. Di desa. Apa salah dengan pertanyaan itu? Apa salah pertanyaan itu? Pertanyaannya tidak salah kakak. Salah kakak. Terus kenapa kamu terasa seolah pertanyaan itu sebuah lelucon?
Yang perlu Begini, Kakak. Karena kita saya lagi diskusi. Mari Abang, kalau diskusi itu kan tahu etika. Mari kita saling menghargai. Dari tadi Abang mengatakan kita mengikuti. Oke. Bahkan kita tidak bilang A, B, C, D terhadap pernyataan-pernyataan Abang. Siap. Bahkan kita tidak mendahului Abang untuk memvonis pikiran Abang. Oke, silakan. Oke, Bunda Maria juga manusia. Terus? Ya berarti manusia berdosa juga kan? Terus? Ya kamu setuju apa enggak? Saya setuju manusia berdosa. Nah kalau Bunda Maria juga berdosa kan? Tolong kasih satu ayat Alkitab yang bilang Bunda Maria berdosa. Kau jawab aja, Bunda Kenapa Maria kamu manusia ragu atau kawan? bukan? Memang kamu sudah meragukan kemanusiaan Bunda Maria Iman sampai dan minta ayat lagi. Iman dan saya teguh menurut ajaran-ajaran magisterium dan saya harus percaya. Iya, kan kamu tadi setuju semua manusia telah berdosa. Nah terus kita bilang berarti Maria kan? Iya, kamu bilang Saya tidak. tidak bilang begitu. Ya kamu bilang tidak, semua kecuali manusia Bunda berdosa. Maria. Nah kembali lagi aku tanya, berarti benar Bunda Maria sudah jadi Tuhan di Katolik Roma? Kami ada tiga. Itu terus lagi 3 hyperduli Alatria capek udah hafal aku. Makanya itu toh saya bilang kakak tidak akan bisa menerima iman dan dogma kami. Bukan tidak bisa menerima, tapi kamu tidak konsisten dengan jawaban-jawabanmu. Pertama kamu mengakui Maria itu setiap manusia itu berbuat dosa. Terus kamu katakan ketika Maria juga Anda tidak mau menjawab. Seolah Maria itu bukan lagi manusia. Iya kan? Padahal Anda sendiri mengakui bahwa semua manusia tanpa terkecuali di sini. Berdosa, Iya kan? melakukan perbuatan dosa atau berdosa yang seperti apa? Maksudnya gimana dosa? Maksudnya Yang menurut imanmu saja, supaya jawab pada mata saja. Menurut imanmu terhadap firman yang dibacakan itu, semua manusia berbuat dosa itu menurut kamu dosa apa? yang melakukan perbuatan dosa. Yang melakukan Ngomong kayak nggak ngerti apa gimana? ya kan tadi tanya yang menurut kamu yang semua manusia berdosa seperti apa? Semua manusia melakukan perbuatan dosa. Saya Iya. jawab begitu tadi. Saya jawab bilang Nggak pakai ada kata berbuat. saya tidak baca Alkitab yang menurut King James Version. Minta maaf. Saya pakailah jawabanmu. Semua manusia berbuat dosa. Telah berdosa, Ya, melakukan perbuatan dosa. termasuk Maria juga. Kau mau putar juga tetap Maria itu manusia. Dia juga berbuat dosa berarti. Kita sepakat di situ, Saya Karena tidak. Anda tidak bisa bilang Maria itu bukan manusia. Ya, saya mengakui manusia, terus saya tidak sepakat. Ya. Berarti Aku tanya sama kamu, Yusuf berdosa nggak Yusuf? Yusuf, suaminya Maria dalam Iya. kitab. Ah. Berdosa nggak dia? Perbuatan dosa atau dosa asal yang Iya, nggak melakukan perbuatan dosa nggak dia? Dia orang berdosa nggak menurutmu? Bukan berdosa lah. Yusuf, Turun Adam dan Hawa kok. dosa. dari kamu kok ragu-ragu? Dia lagi ngerokok sambil ini. Aduh, banyak kok macet. Tidak, mestinya kakak mereka memaksakan iman. Kok memaksakan kehendak? Ini ikutin logika firman Tuhan. Kamu tanya kan, di mana dosanya Maria ya kan? Ada ajaran magisterium juga kakak. Alkitab kami tetap baca juga. Kami tetap ke gereja walaupun tidak bawa setiap. Nah itu akibat tidak bawa Alkitab begini jadinya.
Anda mengatakan Maria, semua manusia itu berbuat dosa. Ketika kita bilang Maria, berarti Maria juga. Anda tidak mengakui. Sebab saya mau bertanya kepada Anda, menurut Anda Maria itu manusia apa bukan? Coba Anda jelaskan. Menurut Anda, atau pemahaman Anda, pengetahuan Anda, Maria itu manusia atau bukan? Maria itu manusia. Nah, berarti firman yang tertulis di atas semua orang telah berbuat dosa itu termasuk Maria. Berbuat. Iya, termasuk Maria karena semua orang tidak ada batasan bahwa Tidak ada ayat Alkitab yang satu ayat Alkitab yang kasih kuat kakak punya ini toh. kok tadi ada kasih Itu tuh. ayat itu. Itu Ayat itu semua orang dibilang. semua orang berbuat dosa, berbuat. Itu baca ayat dia tadi. Sabar, Semua berbuat nih orang. verb toh, kata kerja toh. Berbuat nih kata kerja toh kakak. Semua, dengar itu semua. Di situ mengatakan semua orang, Tuhan Yesus waktu itu tidak jadi terkecuali, Tuhan tidak Yesus waktu itu terkecuali. juga jadi Sabar, manusia. Tidak. kita bicara tentang Marianya dulu. Kita sampai di Tuhan Yesus, baru kita jelaskan tentang Tuhan Yesus. Tapi kita masih bicara tentang Maria. Kau paham tidak? Menurut kau itu, sabar, kamu belum jawab pertanyaan saya. Maria itu manusia atau apa? Jangan sampai benda. Perawan Maria itu manusia. Sudah. Berarti dia termasuk dalam semua orang itu kan? Kata berbuat di situ verb. Kata kerja. Tapi sabar, kamu tidak beretika dalam berdiskusi karena apa yang ditanya Anda jawabnya lari ke tempat lain. Dia termasuk semua orang kan? Yang Pertanyaan disebutkan kakak, dalam firman Tuhan itu kan? pertanyaan kakak juga mengiring. Saya tidak menggiring, saya bertanya sesuai itu firman Tuhan. Kalau menggiring itu saya langsung bilang begini, tanpa kau pun pikiran saya tahu Maria itu berdosa. Berarti saya menggiring engkau untuk mengikuti pikiran saya. Saya tidak menggiring Anda. Oke. Anda ini selalu memvonis saya, kami semua ini menggiring Anda. Kita lagi berdiskusi, Anda boleh membantah, tetapi sesuai fakta. Jangan ketika Anda mengakui bahwa semua manusia, tapi ketika kita tanya Maria, Anda bilang tidak. Berarti Maria itu bukan manusia. Jangan sampai Maria itu sejenis makanan ringan. Gini. Satuannya sama Katolik itu seperti beda. dosa telah masuk Dalam ke dalam misterium dunia. yang kami belajar kan, Maria itu diangkat ke surga. Pasti saya bilang begitu, kakak sudah tidak setuju. Makanya Kita susah. masih ada di firman ini. Kamu tidak sepakat dengan ini firman? Oke, biar saya baca nih ayat ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Titik. Semua ya, semua. Semua, tidak ada terkecuali, karena turunan Adam dan Hawa. Oke. Musa juga berbuat dosa. Semua. Jadi bilang semua. Aduh, udah ngerti Berarti semua ini. semua bang, tidak terkecuali. Ya, kan saya hanya melengkapi. Musa juga berbuat dosa. Maksudnya itu salah Yesus. Sabar kayak gitu. Mama kau pun bapak kau pun mama berbuat dosa. Semua, tidak terbatas. Terus lanjut. Abang kau lupa tukang parkir terus. Tidak kan masih mau dijelaskan apa masih mau ngomong dulu. Iya. Maria berdosa enggak? Yang daripada manusia semua orang itu ya. Iya, tinggal pilih aja. Kalau nggak sepakat, berarti harus sepakat kalau Maria itu Tuhannya Katolik Orang. gitu. Kalau kakak bilang Maria Tuhannya umat Katolik, secara penyembahan yang tadi saya sudah kasih tahu, menghormati ya, kami sangat menghormati, menjunjung tinggi karena di rahim Maria lah dititipkan, ada proses peristiwa terjadi inkarnasi di situ. Tapi nggak ada yang ditolak dari Maria oleh Yesus itu. Jadi statusnya Maria di atas Yesus itu. Ini ada di desa. Kamu ini mau lari kemana? Kita sepakat dulu soal semua orang itu berbuat dosa, termasuk Maria. Kecuali Maria itu bukan manusia. Iya. Terus Berarti sepakat ya?
termasuk Maria di dalamnya adalah berbuat dosa. Kita sepakat di situ kan? Atau tidak? Kalau kita tidak sepakat, saya akan jelaskan. Maria kalau bukan manusia, Maria itu apa? Malaikat. Saya sudah jelaskan di awal tadi, Kakak. Kami menghormati Bunda Maria. Nyamuk. Oke. Itu dari gereja Katolik Ortodoks. Gereja Timur apa ya? Bizantium. Terus Percaya. Theotokos, Percaya. Beta baca. Bunda Allah. Percaya Maria mewarisi kodrat manusia yang berdosa, dampak dosa asal, namun menyucikannya melalui rahmat Allah saat menerima Roh Kudus untuk mengandung Yesus, menjadikannya tak berdosa sepanjang hidup. Sepanjang hidup. Oke, lanjut. Kita lewati. Kita sudah sepakat ya, Maria juga termasuk manusia yang berbuat dosa. Karena Anda tidak mampu menjelaskan tentang Maria itu manusia atau bukan. Maria manusia dan dengan rahmat Allah. Tadi sudah apa? Ya berarti Maria sesuai firman itu telah berbuat dosa. Silakan lanjut. Saya setuju dengan pendapat Kakak San Patung. Kakak tidak punya landasan berpikir. Kakak punya mulut yang besar. Ih, Silakan kamu tunjukkan ayatnya di mana dikatakan bahwa Maria itu tidak berdosa. Tadi saya tanya itu, sekarang tanya lagi ke saya. Ada itu kamu kan bilang tadi tidak paham, kamu belum paham bahwa apakah Roma 3 ayat 23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, kalau semua orang, Maria masuk orang bukan? Iya. Iya. Nah, kalau begitu firman Tuhan itu mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Nah, dosa di sini sebenarnya bukan mencuri, itu perbuatan dosa. Kamu coba bedakan antara perbuatan dosa dengan kondisi keberdosaan, hakikat yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, menurut kata aslinya itu adalah hamartia. Artinya itu meleset, ya. Jadi manusia itu tidak ada yang bisa mencapai standarnya Allah. Gitu. Makanya Maria secara eksplisit terus terang dia mengatakan Allah adalah juru selamatku. Karena Maria paham pengertian dosa itu bukan mencuri, merampok gitu. Yang kakak maksud yang di Lukas tuh, Kak, yang Iya. yang Lukas yang sebelum malaikat Gabriel, sesudah malaikat Gabriel. Sesudah malaikat Tuhan menghampiri Maria datang, Gabriel, kemudian kan dia bertemu sama Elizabeth, kemudian mereka berdua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mengucapkan kata-kata hal-hal bahwa dia sesungguhnya hamba Tuhan, dan dalam pujian Maria dengan mengatakan aku bersukacita nih. Maria saja mengatakan bersukacita bahwa Allah adalah juru selamatku. Itu kalau di kami itu novena itu ada di situ juga. Itu di. Ini nggak bicara novena, ini bicara perkataan Maria. Ya, terus. Nah, kamu tuh sebenarnya munafik. Saya tidak Kamu bohong. Dengar. Kamu bohong Makanya saya bilang, mengatakan iman menghormati kami. Maria. Iya, Karena kami. kata-kata Maria kamu nggak dengar. Orang Katolik itu munafik. Aduh Yesus. Pura-pura menghormati Maria, padahal perkataan Maria saja kalian gak hormati. Maria mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kalian mengatakan Maria kau salah kau. Kau itu ratu surga. Munafik, bohong, menipu. Maria tidak pernah mengatakan aku ratu sorga. Yesus tidak pernah mengatakan Maria ratu sorga. Rasul-rasul satu pun tidak ada yang mengatakan Maria ratu sorga. Kalian tuh penipu, bohong. Kamu ditipu sama klerusmu. Terus
Klerus-klerusmu Katolik mengatakan apostolik. Ini ajaran para rasul. Coba kamu buktikan bahwa Maria Ratu Surga itu ajaran para rasul. Kamu dibohongin, ditipu, dan kamu mau membiarkanmu dibohongin, ditipu. Aduh, konsili 245 kali, 265 kali ini. Pertanyaan masih sama dia. Konsili keberapa ini? Udahlah, kamu jawab ini. Maria mengatakan bahwa Allah juru selamatku. Juru selamat dari mana? Dari pinjol kah? Dari apa nih? Oh, pinjol. Jadi apa yang di benakmu, apa yang kamu imani itu bohong. Coba sumbernya dari mana itu? Kalian mengatakan 3 landasan imanmu adalah magisterium, kitab suci. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Iya, itu ada kata sesungguhnya. Sesungguhnya itu benar-benar dia itu hamba Tuhan, bukan ratu surga. Nah, itu yang saya bilang tadi dalam pelajaran magisterium tentang Theotokos tadi yang masih dibuka. Bukan Theotokos yang kita bahas ratu surga. Lu jangan lari-lari lu. Sahabat, kakak mereka setuju tidak Maria diangkat ke surga dulu? Itu dulu. Kalau sudah tidak setuju kita Dengerin ya. Yesus, dengerin. Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh 500 orang. Siapa yang menyaksikan Maria terangkat ke surga? Ajaran siapa itu? Siapa saksinya? Kamu tuh dibohongin, ditipu. Dan jelaskan pula siapa rasul yang melihat itu, siapa rasul yang menulis itu. Yesus aja kita tidak boleh sembarangan mengatakan dia itu terangkat ke surga. Itu disaksikan oleh 500 orang. Kamu baca di Kisah Para Rasul. Iya. Maria itu cerita omong kosong. Ini landasan berpikir kakak-kakak mereka kan dari Alkitab, betul? Iya, betul. Alkitabiah, betul? Iyalah. Nah, makanya dari itu 66 kitab yang dibuat dipakai kakak ini di kanonnya dari mana dulu? Awalnya. Kan kau lari-lari kau. Kita masih diskusi tentang Maria, kau sudah bawa lagi kanon. Lah kakak bahas ayat Alkitab loh. Alkitab ini dikanon oleh Katolik. Terus Kamu kasih saya satu, siapa penulis Alkitab dari Katolik Roma? penulis Alkitab. Alkitab itu dia tuh manuskrip. Siapa yang bilang penulis Alkitab? Alkitab itu kumpulan Alkitab manuskrip. itu tidak ada salah satu Romo yang hadir waktu itu ya. Nah, itu yang kakak Cece kurang belajar sejarah, kakak Cece. Begini kakak. Makanya ini yang Jawab saja, enggak usah kamu yang jelas dari benar, tanya. bukan belajar sejarah lagi, jelas-jelas. Saya mau jawab kakak mereka tidak Kau banyak habis-habis. sekali berdalih kau di sini, banyak sekali kau punya sabar. terbalik di sini, berdalih saja kau. Tadi pertanyaan apa? Siapa yang menulis Alkitab? Siapa yang tahu? Anda belum menjawab. Anda menggiring lagi soal kanonisasi. Pertanyaan saya, ketika Maria mengatakan Allah juru selamatku, juru selamat dari apa? Dari dosa. Logika falasi saja kau bawa-bawa. Kakak, sini kakak. Makanya itu saya bilang, kakak mereka Tidak bawanya. usah kakak-kakak kalau ditanya kau itu jawab dengan benar. Jangan kau putar ke sana kemari kayak otakmu yang blank itu. Aduh, kakak, sabar, kakak dengar dulu. Begini, kakak bilang itu tuh juru selamat dari dosa. Menurut kau punya dogma iman, Theotokos setelah dapat rahmat Allah, dia tuh disucikan sampai diangkat ke surga. Theotokosmu itu buatan siapa? Apakah itu firman Tuhan atau buatan manusia? Pernyataan Maria mengatakan Allah juru selamatku, itu menurutmu apa? Sudah, biar kakak dong berbahasa. Oh, kakak cari apa saya? Memang otakmu itu terlalu perlu difrandel kau. Kau punya otak itu perlu dipecah karena memang terlalu banyak putar balik di sini. Dari tadi kau itu. Sudah ad hominem lagi.
Sudah biar. Memang nyatanya begitu, otakmu berputar balik di sini. Hanya bisa begitu seperti bisa etomine. Bisa kebuktikan dengan ayat Alkitab enggak? Pernyataan-pernyataan kau bisa kebuktikan dengan ayat Alkitab enggak? Dogma orang lain itu Kau bisa Mengatakan Maria naik ke surga. Kita bertanya siapa rasul yang menulis itu? Siapa yang menjadi saksi? Anda tidak bisa menjawab. Anda kira kami ini patung yang Anda omong kami akan percaya? Botol sekali kau. Saya mau etomine atau apapun, Anda sudah mengatakan saya terlebih dulu. Kakak kan tidak apa kakek nenekmu kakek. ada ajaran lisan tradisi yang sudah dari sana dari sebelum Rasul jalankan. Tradisi itu tuh yang diakui dan dikumpulkan oleh Roma. Kenapa itu makanya Iya. Siapa yang melakukan tradisi itu? Kamu jelaskan, kamu sampaikan. Tadi kau klaim bahwa Alkitabnya Katolik yang kanon. Kau buktikan. telinga sakit? Memang sakit, bukan cuma telingamu sakit, otakmu juga perlu diperbaiki. Hominem. Et hominem, padahal tidak tahu apa maknanya et hominem. Asal bacot saja kau. Kau sudah klaim bahwa kitab itu dikanon sama orang Katolik. Pertanyaannya, orang Katolik siapa yang mengkanonkan pertama kali Alkitab? Nggak ada juga jawabannya, cuma klaim-klaim doang. Apakah waras kau punya otak itu? Mereka yang punya, Bang, jangan marah. Otak sudah error, kamu ajarkan orang error lagi otak kayak kau. Lagi pikir kita patung, mungkin kita mau percaya cerita dongeng mau Maria terangkat ke surga. Dari tadi geram saya di bawah lihat dengar dia punya putar balik kiri kanannya itu. Itu beta paksa kakak kehendak untuk percaya saya atau saya sebaliknya. Jadi Mampu membuktikan dalam diskusi ini, bukan kami memaksa kehendak. Anda tidak mampu membuktikan. Anda mengatakan Maria naik ke surga. Surga yang mana? Siapa saksinya? Siapa penulisnya? Rasul siapa yang mengatakan itu dan menulis itu? Itu yang ditanya. Dari tadi pertanyaan apa, jawabannya apa, selalu menghindar terus. Oke. Saya baca. pertanyaan kakak dong pun tuh bagus, beta terima. Mungkin beta punya yang kakak dong bilang bepo otak Yang botol. ini. Kamu selalu mengklaim, selalu memvonis kami itu mengarahkan dan seterusnya. Ketika kamu membangun argumen, kami tanya buktinya, kamu tidak mampu menjawab, terus kamu mulai etominem. Padahal kamu sendiri sudah melakukan itu terlebih dahulu tanpa langsung. Pantas otakmu error, manusia saja kau samakan kodratnya dengan kodrat Allah, bagaimana tidak mau error otakmu? Astaga. Tadi 10 kan perintah Allah yang melarang penyembahan berhala. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Ayat ini menekankan bahwa Allah terlalu agung untuk diwakili patung. ya terus Katolik menyembah patung atau maksud kakak? Tinggal baca itu ayat seperti apa kan? Kamu jawab dulu pertanyaan-pertanyaan kita. Kamu bilang Maria terangkat ke surga, siapa saksinya? Rasul siapa yang mengajari itu? Kamu bilang itu tradisi yang dilakukan para rasul. Rasul siapa? Kakak Iya, satu patung Tuanmu yang mengatakan itu. Saya sudah emosi nih. Tapi tidak apa-apa, ada Botrex di samping saya. sabar. Kakak satu patung nanti masuk ke apa Romo Cafe mungkin bisa cari Kau panggil jawaban. saja kemari Romo botak goblokmu itu juga sekalian Romo goblok. Panggil kemari. Aduh, Kau pergi aja kemari. Bilang saya bilang goblok. jangan pakai emosi semua kakak. Tidak, memang kau punya otak perlu di Kita ada di masa pasca atau masa prapaskah nih pertobatan. pasca.
Atau Dari kakak tadi kau ngeyel sekali kau. tidak kakak dong terlalu apa jadi diskusi tidak Tidak, serius. tadi kan Tidak, kau punya dikasih tunjuk gambar statement itu. patung. Kau punya pernyataan. Orang dia sudah Ponis orang, mendahului pikiran orang, terus kamu mengatakan kami. Anda ini kayaknya sengaja pintar atau memang betul-betul tidak pintar. Ya, lawan tidak pintar Anda lebih paham. Saya tidak mau berkata kasar lagi, sudah berdosa ini. Nanti saya ambil patung di semua tempat biar kalian tidak berdoa lagi. Dari tadi tidak pernah fokus kau punya pertanyaan, jawaban tidak pernah fokus kau. Orang tanyanya apa, jawabannya apa. Sekarang kamu jawab. Kamu mengatakan Maria naik ke surga. Kamu percaya tidak Maria naik ke surga? Oke. Pertanyaan saya, siapa saksinya? Kalau kamu katakan itu tradisi yang dilakukan para rasul, rasul siapa kamu jelaskan? Dan pasti ada catatan historisnya. Coba kamu tunjukkan buktinya. Kalau ditunjukkan bukti saya tidak bisa tunjukkan, tapi mungkin di dalam kayak seminar begitu bisa kakak santai. astaga. Mungkin mereka lebih banyak belajar jadi Bang lebih ada, paham. bang ada di desa, bang ada di desa, izin bang ya. Ini Iya saya mau kakak. bicara, bang ada di desa, saya mau bicara pelan-pelan dengan kau, saya mau slow. Iya, Pertanyaan saya simpel bang. iya Apakah kakak. menurut logika abang, ya menurut logika abang secara pribadi, wajar Iya. nggak manusia yang hidup, wajar nggak menyembah kepada patung yang benda mati bang? Itu wajar nggak bang? Menurut Tidak abang? wajar, tidak wajar kakak. Bisa saya Terus kalau jelaskan kakak. begitu, ngapain harus itu dilakukan? Kalau Itu loh. di kami diajarkan kayak patung tuh bagian dari Kamu mau mengajak kami menerima Maria naik ke surga yang kamu tidak mampu membuktikan, dan bahkan kamu membangun argumen bahwa itu tradisi yang dilakukan para rasul. Kami ketika tanya rasul siapa, kamu bilang kamu tidak tahu lagi karena itu ada di sekolah. Buta tuli lumpuh, jujur, lebih baik kau turun saja. Saya kepala sudah sakit berdebat, bercerita sama kau, berbagi sama kau. Karena apa? Kau bawa cerita dongeng dalam sebuah diskusi teologi yang tidak bisa dibuktikan dengan data dan fakta. sudah. Kalau kakak Duda, kalau kami mungkin yang kakak maksud patung tuh kami itu kayak seni, mungkin seni musik kayak menyanyian, ada satu lagi seni ukiran. Nah, makanya ada patung tuh kakak. Jadi katong sende apa kayak maksudnya saat kami tunduk berdoa di depan patung bukan berarti kami menyembah patung juga kakak. Kami berdoa Jadi kepada kau Tuhan. kau sujud di depan patung itu tidak menyembah, artinya itu maknanya bukan menyembah. Terus apa itu? Maknanya apa itu? Menghormati sujud di depan patung itu maknanya apa? Coba kau jelaskan ke saya. Coba kau jelaskan maknanya apa itu? Berlutut di depan patung itu. Maksudnya Sujud kayak itu. Apa misalnya maknanya? analogi begini kak, kayak saya fans Ronaldo terus Nah, saya nah, nah. saya sujud di depan Nggak dia, usah apakah pakai analogi bang, nggak usah pakai saya analogi. menyembah dia Menurut kak? Kan saya Saya izin turun diskusi sama ada di desa ini, kepala sakit sekali. ya kakak santai patung, mungkin kakak bisa masuk di roomnya Romo Cafe biar lebih jelas. Minta maaf kakak dong kakak mereka. Kalau saya kasih jelaskan mungkin kakak mungkin tidak paham atau tidak terima. Tapi kakak mereka punya yang kakak apa bagus ya, saya bisa belajar dari situ juga. Jadi begini saudaraku ya, Iya sabar ya, kakak. saya tambahkan sedikit bang. Di sini kita bukan membenci Anda, enggak. Di Iya, sini iya, kita betul. keras suara untuk menyampaikan kebenaran Alkitab yang sesungguhnya itu bang. Iya Ya. kakak. Jadi jangan Anda memikirkan bahwa kami benci kalian, tidak. Tapi doktrin ajaran kalian itu yang kami tantang, itu loh. Ya sama juga kakak ya, kami juga tidak benci kakak dong. Mungkin doktrin atau dogma yang kakak tantang tetap kami imani begitu. Ya, jadi Ah, masalah itu kami tidak memaksa Anda, tapi cuma sekedar kami menyampaikan kebenaran itu, gitu loh. oke. Ya, karena kebenaran yang kakak punya mungkin bisa ada beda dengan kebenaran yang punya saya, itu hal yang
lazim Kebenaran dalam kalian itu semua kalian tantang Alkitab loh. ah, Coba kalian baca Alkitab, kalian tantang semua itu. Karena tidak ada perintah Rasul atau Tuhan Yesus memerintahkan untuk menyembah atau sujud kepada patung dengan alasan apapun juga, tidak ada. tidak. Tadi saya sudah jelaskan di kakak yang seni musik mungkin di nyanyian, seni ukiran nih, seni patung nih kakak. Kakak bisa terima kok itu. Tidak bisa tidak apa-apa. Saya Itu tidak akan terima kalau tidak tertulis dalam Alkitab, Bang. Ya, tidak iya. diperintahkan dalam Ini Alkitab. sama itu kayak tidak dulu ada. yang kayak kita bicara dulu diskusi kayak yang waktu menurut kakak setuju tidak waktu orang Israel keluar dari tanah Kanaan keluar dari ini apa di Mesir itu kan mereka bersungut-sungut terus ular patuk mereka firman Allah kepada Musa buatlah patung dari tembaga atau tidak salah itu bentuk ular biar saat mereka dipatuk dan mereka lihat patung itu tembaga itu mereka niscaya sembuh begitu maksudnya kalau itu mungkin perjanjian lama kok kakak jadi kakak harus setuju lah ya kan kita semua sudah Masalah digenapi. perjanjian lama, perjanjian baru, kita tetap berdiri tetap di ayat firman Tuhan, tidak Iya. berdiri kepada. Itu ada di dalam firman Tuhan juga kakak di perjanjian lama Jadi di situ apakah ada perintah? Yesus memerintahkan bahwa buat patung begitu boleh kok. boleh buat patung untuk disembah, disujud gitu. Ini berarti kok kita kembali ke perjanjian baru toh kakak kalau sudah ada Yesusnya di dalam betul tidak? Terlalu Iya, dari kan? tadi kau punya otak bola-balik kawan, ya. Kakak Makanya yang ini saya teriak-teriak bicarakan karena tadi kan di perjanjian lama toh kakak di aduh lupa. Itu yang bunyinya ada yang begitu ceritanya. Desa, sun usah suka omong banyak. Stop turun su, semua turun su. Daripada bola balik sebentar. Terima kasih banyak kakak. Sama. Kakak mereka sudah sharing banyak saya dapat banyak juga bisa belajar toh. ya Saya minta baguslah maaf kalau abang kalau mau ada salah kata atau apa yang mungkin buat kakak dong tidak nyaman minta maaf. enggak, dari tadi tidak ada salah kata, cuma cara mengeluarkan statement itu yang agak kurang bagus karena Oh, seakan-akan Alkitab itu kalian punya milik sendiri gitu loh. ah, semua sekarang sudah jadi milik semua. Kalau kita ke toko buku saya ada Alkitab bukan? Kak, dari zaman dulu Alkitab milik semua orang, bukan Iya baru iya. sekarang. Oh Tuhan iya, betul perintahkan, betul. Tuhan itu pernah melarang semua orang. Tuhan bilang apa? Pergilah berfirman ke seluruh dunia, kan? Seluruh Dan jadikanlah dunia. bangsa murid-murid betul. Iya, bukan satu orang. Baru Iya, iya. kenapa mengklaim milik pribadi? Kan salah, kakak. Betul cuma gini kakak. Makanya ada apa sejarah siapa dari kakak Santo Patung bilang yang historis itu juga betul. Kayak kakak mungkin karena saya belum baca atau belum pernah tanya di Romo-Romo tentang itu soal siapa rasul yang melihat Bunda Maria diangkat. Dogma itu mungkin nanti saya akan belajar. Ya, Cuma kalau kayak yang nanti tanyakan romo-romomu kalau ada ayatnya ya nanti besok malam ayat Alkitabnya kakak, ayat Alkitabnya Iya. atau yang ini apa yang Iya, karena kita berpondasi pada ayat Alkitab, bukan iya iya. gitu loh. Jadi yang Jadi tidak ada di dalam Alkitab berarti itu tidak benar, betul toh kakak? Jadi apa yang kita sampaikan itu harus ada dasarnya. Jangan Iya. kita menyampaikan sesuatu tanpa dasarnya. Itu Iya. namanya hoax. Gitu loh. Iya. Sebenarnya landasannya Alkitab, kakak punya maksud entah? Ya seperti contoh seperti tadi, Anda mengklaim bahwa Alkitab itu milik Katolik. Ditanya sama teman-teman, Tidak. siapa Kakak. yang Ini, orang Katolik saya yang tidak menyimpulkan. menkanonkan Alkitab? Anda tidak bisa membuktikan faktanya. Akhirnya orang pada ngotot semua ada yang kau. Karena klaimmu boleh berklaim, boleh menyatakan bahwa itu milik saya, tapi kita punya pegangan bukti. Seperti saya klaim tanah ini saya punya, tapi akan saya pegang sertifikatnya. Iya. Kalau saya klaim tidak punya sertifikat, orang ngamuk dengan saya.